Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Diana Vitasari dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia unsur. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian unsur kimia. Unsur kimia merupakan suatu zat yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Dengan kata lain, unsur kimia merupakan suatu zat yang paling dasar atau terkecil yang menyusun segala materi. Setiap unsur itu unik atau memiliki sifat karakteristiknya tersendiri yang berbeda untuk setiap unsur lain. Biasanya untuk memudahkan, setiap unsur diwakili dengan simbol huruf seperti H untuk hidrogen, O untuk oksigen, dan C untuk karbon. Selain itu, setiap elemen memiliki nomor atom dan berat atom yang berbeda. Unsur juga dikenal dengan sebutan atom. Saat ini terdapat 118 unsur kimia yang dikenal dengan 20% diantaranya tidak tersedia di alam dan hanya diketahui melalui sintesis laboratorium. Setiap unsur dapat bergabung satu sama lain untuk membentuk berbagai macam zat yang lebih kompleks atau disebut dengan senyawa. Jumlah senyawa yang mungkin terbentuk dari unsur sangatlah tidak terbatas. Ketika dua atau lebih unsur membentuk senyawa, maka mereka akan kehilangan sifat dan identitas awal mereka sebagai suatu unsur dan memiliki sifat dan identitas baru sebagai senyawa. Selanjutnya adalah atom. Berdasarkan teori atom saat ini, atom tersusun dari partikel yang lebih kecil, yaitu disebut dengan proton, neutron, dan elektron. Secara lebih detail, atom yaitu berupa suatu nukleus yang mengandung proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan negatif. Nukleus tersebut dikelilingi oleh sekelompok elektron yang bermuatan negatif. Massa dari atom itu tersendiri juga sangat dipengaruhi oleh ketiga partikel ini. Karakteristik dari kimia unsur sangat terkait erat dengan jumlah dan pengaturan elektron yang ada di dalam atom. Dengan demikian, unsur-unsur kimia yang ada saat ini dapat dibedakan satu sama lain oleh nomor atomnya. Berdasarkan hal tersebut, maka para ahli kimia telah menemukan klasifikasi unsur kimia yang akan memudahkan kita melalui yang dikenal dengan tabel periodik unsur. Kemudian ada tabel periodik unsur. Tabel periodik adalah suatu tabel yang mengatur semua unsur kimia yang dikenal dalam suatu bentuk yang informatif. Unsur-unsur kimia disusun dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah dalam urutan peningkatan nomor atom. Kenaikan nomor atom tersebut juga diikuti dengan kenaikan massa dari atom itu sendiri. Dalam tabel periodik, baris disebut juga dengan periode. Tingkat periode suatu unsur kimia menunjukkan tingkat energi tertinggi yang dimiliki oleh elektron dalam unsur tersebut dalam keadaan dasar. Dalam suatu baris atau dalam satu periode, tingkat energi atom meningkat dari kiri ke kanan. Sedangkan unsur yang menempati kolom disebut dengan golongan. Atom yang berada dalam satu golongan cenderung memiliki konfigurasi elektron yang identik dan akibatnya memiliki perilaku yang sama secara kimiawi. Kemudian ada jenis klasifikasi unsur kimia. Dengan jumlah sebanyak 118 unsur kimia, maka diperlukan suatu klasifikasi terhadap unsur kimia tersebut. Berdasarkan tabel periodik unsur yang dibuat oleh Mendeleev tersebut, semua informasi bisa didapatkan karena tabel tersebut disusun dengan atom yang paling sederhana dan diurutkan berdasarkan nomor dan massa atom. Berdasarkan susunan tabel periodik unsur tersebut, unsur kimia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan logam alkali, yang kedua adalah golongan logam alkali tanah, yang ketiga golongan lantanida, yang keempat golongan aktinida, yang kelima golongan logam transisi, yang keenam golongan halogen, dan yang ketujuh golongan gas mulia. Yang pertama ada golongan logam alkali. Dalam tabel periodik unsur, logam alkali dapat ditemukan pada grup 1 atau kolom pertama tabel. Atom pada golongan ini berkilau dan tidak terlalu keras sehingga dapat dipotong menggunakan pisau. Golongan logam alkali sangat reaktif dan akan sangat mudah terbakar atau meledak jika mengalami kontak dengan air. Sehingga diperlukan penyimpanan yang terhindar dari air seperti menggunakan minyak atau gas inert. Logam alkali tanah berada pada grup 2 pada tabel periodik unsur, yang dimulai dari berilium atau Be dan diakhiri dengan radium atau Ra. Masing-masing atom dalam golongan ini memiliki 2 buah elektron terluar yang membuat unsur ini tidak terlalu reaktif.
seperti logam alkali. Namun, logam golongan ini juga jarang ditemukan dalam bentuk bebas di alam. Reaksi kimia yang terjadi dengan unsur ini biasanya cukup lambat dan menghasilkan sedikit panas. Yang ketiga ada golongan lantanida. Golongan ini cukup panjang untuk masuk ke dalam baris ketiga, sehingga golongan ini dipecah menjadi baris tersendiri di bawah tabel. Golongan lantanida dimulai dari atom bernomor 57 hingga 71. Unsur dalam golongan ini memiliki warna putih, keperakan, dan dapat ternoda jika mengalami kontak dengan udara bebas. Kemudian ada golongan aktinida. Semua seperti lantanida, golongan aktinida juga tidak berada dalam tabel periodik, namun terpisah di bawah tabel yang terdiri dari atom bernomor 89 hingga atom bernomor 103. Dari semua unsur golongan ini, hanya thorium atau TH dan uranium atau U yang terdapat secara alami di bumi dalam jumlah yang besar, dan semua unsur golongan ini bersifat radioaktif. Kemudian ada golongan logam transisi. Golongan ini berada di dalam tabel periodik, yaitu semua yang berada pada grup 3 hingga 12. Disebut sebagai logam transisi. Sifat unsur logam transisi yaitu keras namun mudah ditempa, mengkilap, dan memiliki konduktivitas yang sangat baik. Ketika Anda mendengar istilah logam, maka unsur-unsur golongan logam transisi yang mungkin muncul di pikiran Anda seperti emas, perak, besi, platinum, tembaga, dan lain-lain. Kemudian ada golongan halogen. 4 unsur teratas dari grup 17, yaitu berawal dari fluor atau F hingga astatin atau AT, merupakan unsur golongan halogen yang merupakan bagian golongan bukan logam. Halogen cukup reaktif secara kimia dan cenderung berpasangan dengan logam alkali atau menghasilkan berbagai jenis garam seperti NaCl, KCl, NaF, dan lain-lain. Selanjutnya ada gas mulia. Gas mulia tidak berwarna, tidak berbau, dan hampir semuanya tidak reaktif. Dalam tabel periodik unsur, gas mulia menempati grup 18. Lalu ada contoh unsur kimia dan aplikasinya. Unsur kimia yang ada di bumi ini memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing. Berikut ini rangkuman contoh beberapa unsur kimia yang sering kita gunakan sehari-hari. Yang pertama, itu ada hidrogen atau H. Hidrogen merupakan gas yang mudah meledak dan merupakan unsur yang paling ringan. Unsur ini menyusun sekitar 90% atmosfer bumi, sehingga keberadaan hidrogen di bumi ini sangat tinggi. Hidrogen juga telah digunakan sebagai bahan bakar utama untuk pesawat ulang-alik milik NASA dan banyak juga digunakan oleh industri perminyakan dan manufaktur. Selanjutnya ada karbon atau dilambangkan dengan huruf C. Karbon adalah dasar atau penyusun dari semua bahan organik yang ada di bumi. Bahan bakar, gas alam, batu bara, dan minyak bumi juga tersusun oleh atom karbon yang membentuk rantai. Karbon juga dapat membentuk sebuah grafit yang biasa digunakan untuk pensil, cawan lebur, dan elektroda. Berlian murni juga terbuat seluruhnya oleh atom karbon. Selanjutnya ada aluminium. Seperti yang kita ketahui bahwa aluminium adalah logam anti korosi yang memiliki bobot cukup ringan. Aluminium adalah logam lunak yang banyak digunakan sebagai kaleng makanan, peralatan dapur, pesawat terbang, suku cadang otomotif, dan aplikasi lainnya. Yang terakhir ada silikon. Silikon adalah salah satu jenis unsur logam yang keras di mana unsur ini biasanya digunakan secara luas dalam industri semikonduktor dalam bentuk elektrolit solid state. Untuk aplikasi itu, silikon harus didoping dengan boron, gallium, fosfor, atau arsenik.